Kisah di sebuah bukit yang jauh dari desa, hiduplah seorang janda miskin dengan anak gadisnya bernama Darmi. Ayah Darmi sudah meninggal sejak Darmi masih kecil. Dahulu mereka berkecukupan, namun setelah ayahnya meninggal, ibu Darmi harus bekerja keras di ladang demi hidup mereka. Ibu, Ada apa, Nak? kan aku udah bilang berkali-kali, kalau aku udah bangun tidur, ibu harus sudah merapikan kamar, menyiapkan telur, air hangat, dan sari buah. Seharusnya bisa mengerjakan itu sendiri, Darmi. Ibu kan tahu kalau aku lagi sibuk. Karena setia bekerja di ladang, kulit ibu Darmi menjadi kian gelap. Berat tubuhnya kian menyusut. Semua dilakukan demi Darmi. Matahari mulai memancarkan sinarnya. Saat sang ibu bersiap-siap pergi ke sawah untuk bekerja, ibu tidak pernah lupa mengajak Darmi untuk membantunya di sawah. Ayo, Nak, bantu ibu bekerja di sawah. Enggak ibu, nanti kalau tangan dan tubuh hitam kayak ibu gimana? Nak, apa kamu gak kasihan sama ibu? Fisik aku lagi dandan tahu. Dia juga enggan keluar dari rumah karena takut kulitnya jadi gelap seperti ibunya. Dengan wajah yang begitu sedih, ibu pergi ke ladang sendirian. Menjelang sore hari ketika ibu pulang dari ladang, Darmi langsung berdiri dan menghampiri sang ibu. Ibu pulang. Upahnya mana, Bu? Nah, ini dia. Jangan, Darmi, itu uang buat beli beras untuk makan kita hari ini. Bedak aku habis, Bu. Jadi anak misalnya minta saja tapi tidak mau. Meskipun marah, ibu tetap memberikan uang itu kepada Darmi. Harinya, ketika ibu pulang dari bekerja, Darmi meminta lagi upah yang diperoleh dari sang ibu untuk membeli bedak Darmi yang baru. Mana uangnya? Darmi, cobalah kamu sekali saja bantu ibu bekerja di sawah agar kamu bisa tahu betapa lelahnya cari uang. Apaan sih, Bu? Darmi, ibu sudah tua. Nanti jika ibu dipanggil Tuhan, ibu tidak akan khawatir kamu bisa mengurus diri kamu sendiri. Ini orang miskin, Nak. Kita harus tetap bekerja supaya bisa makan. Siapa suruh jadi orang miskin? Lagi pula aku juga gak mau kamu jadi ibuku. Nak, ibu hanya tidak ingin kamu mengurung diri kamu sendiri di rumah terus. Kenalilah lingkungan sekitar agar ibu tenang jika dipanggil Tuhan. Suatu hari, sang ibu mencoba untuk membujuk Darmi agar mulai mengubah tabiat buruknya. Hari berganti, akhirnya Darmi mau menuruti kehendak ibunya. Hingga pada suatu hari, Darmi diajak ibunya turun ke desa untuk berbelanja di pasar yang letaknya jauh dari tempat tinggal mereka. Perempuan itu cantik sekali, lembut bagai bidadari, bahkan bunga mawar pun kalah cantiknya. Itu siapa ya di belakangnya ya? Di sisi lain, para perempuan turut membicarakan kehadiran Darmi dengan sang ibu. Murti, kamu lihat perempuan tua di belakang Iya lah, itu? kelas-kelas dia nyanyi sini cuy. Jalannya pelan, bawa sendirian. Iya benar, padahal gadis cantik itu nampak sangat anggun. Tapi lihat perempuan tua di belakangnya, lihat sangat letih. Mungkin dia ibunya. Jangan-jangan dia malu mengakuinya. Kalau benar begitu, kasihan sekali ibunya. Sudah tua, masih ada. Sila yang ngomong apa yang iyalah. Jangan bicara terlalu keras, menuduh diri tidak baik. Tapi kalau benar itu ibunya, sungguh durhaka anak gadis itu. Salah seorang pemuda mendekati dan bertanya kepada Darmi. Cantik, siapa dia? Apakah dia ibumu? Bukan, dia pembantuku. Tapi kalian sangat mirip. Sudah aku bilang jangan ikut campur. Ibu Darmi benar-benar menangis tak berdaya.
Menahan sakit hati, ia berbisik dan memohon kepada Tuhan agar sang anak dihukum atas perbuatannya yang durhaka itu. Sang ibu pun memohon kepada Tuhan. Tuhan, anak kandung hamba begitu teganya memperlakukan hamba sedemikian rupa. Hukumlah anak durhaka ini. Atas kekuasaan Tuhan yang Maha Esa, perlahan-lahan tubuh gadis durhaka itu berubah menjadi batu. Bu, maafkan aku, Bu. Ampuni semua kesalahanku selama ini. Dari cerita rakyat Batu Menangis, kita semua dapat mengambil pelajaran bahwa kita sebagai seorang anak hendaknya kita harus berbakti kepada kedua orang tua kita. Ibu adalah orang yang telah mengandung, melahirkan, dan merawat kita dengan penuh kasih sayang. Seperti apapun rupa orang tua kita, baik miskin ataupun kaya, mereka tetaplah orang tua kita yang harus kita hormati, sayangi, dan kita rawat dengan sepenuh hati. Hormati orang tuamu, nak, maka akan datang keberkahan di dalam hidupmu.